Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akdam Bayhaqi, NIM 19550010017. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya, Siti Nurholifah, NIM 1950510023. Pertanyaan pertama, menurut Anda apa saja manfaat menerapkan etika dalam bisnis? Manfaatnya: A. Menciptakan kepercayaan konsumen. Perusahaan yang memegang etika bisnis dan nilai-nilai moral dalam menjalankan usahanya akan menciptakan konsumen yang loyal. Loyalitas inilah yang nantinya akan menumbuhkan suatu trust atau kepercayaan konsumen yang nantinya akan berdampak positif bagi perusahaan yang menerapkan etika bisnis tersebut. B. Mendapat citra positif di mata pelanggan. Hubungan yang baik antara perusahaan dan pelanggan merupakan sebuah prestasi. Citra perusahaan yang baik akan mendapatkan tanggapan yang positif dari konsumen. Prestasi ini akan dikenal oleh masyarakat dan akan menjadi pertimbangan calon pelanggan yang ingin menjalin bisnis dengan perusahaan. Hal ini akan memudahkan perusahaan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. C. Menjunjung nilai moral. Etika bisnis tentu erat kaitannya dengan nilai moral yang melandasi suatu etika agar dapat terlaksana dengan baik. Terciptanya perilaku yang menjunjung nilai moral oleh karyawan merupakan keunggulan yang sangat baik bagi perusahaan tersebut. D. Sebagai motivasi karyawan. Karyawan yang bekerja di perusahaan yang menjunjung tinggi nilai etika dan nilai moral akan memiliki motivasi kerja yang tinggi. Mengingat perusahaan di mana mereka bekerja mendapatkan kepercayaan dan respon positif di mata masyarakat, tentunya akan membuat para karyawan ini merasa bangga menjadi bagian dari perusahaan tersebut. E. Menghasilkan profit bagi perusahaan. Dengan adanya penerapan etika yang baik, kinerja moral yang baik, serta peningkatan produktivitas pekerja, akan menumbuhkan profit atau perkembangan bagi perusahaan itu menuju lebih baik. F. Terciptanya persaingan yang sehat dalam perusahaan. Dengan menerapkan etika dalam suatu perusahaan, maka akan membuat persaingan yang ada dalam perusahaan menjadi persaingan yang sehat. Hal ini karena terjalinnya komunikasi yang baik antara para pesaing bisnis sehingga akan meminimalkan munculnya permusuhan. Baik, selanjutnya akan saya jawab pertanyaan kedua. Jelaskan apa akibat yang akan diterima oleh berbagai pihak apabila tak terdapat etika dalam setiap profesi. Akibat tidak diterapkannya etika dalam profesi. Yang pertama, sanksi formal dalam perusahaan tersebut. Sanksi formal ini berupa hukum tertulis yang berlaku pada suatu daerah di mana perusahaan tersebut berdiri. Yang kedua, menghilangnya kepercayaan konsumen. Yang ketiga, jatuhnya kredibilitas. Kredibilitas ini merupakan bahan untuk membangun kepercayaan konsumen. Jadi sangatlah penting penerapan etika dalam hal membangun kredibilitas perusahaan ini. Yang keempat, terseret kasus hukum. Yang kelima, hilangnya rasa hormat karyawan kepada atasan dan turunnya etos kerja. Etos kerja ini berkaitan dengan semangat karyawan untuk menghasilkan kinerja yang baik yang nantinya akan berdampak positif bagi perusahaan. Jikalau etos kerja ini turun, maka yang terjadi adalah keadaan yang buruk yang menimpa dalam perusahaan tersebut. Yang selanjutnya adalah butuh waktu lama untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap perbaikan kualitas etika bisnis. Tentu membangun suatu kepercayaan itu tidak mudah. Dalam hal ini, jika etika tidak diberlakukan dan konsumen sudah terlanjur tidak mempercayai perusahaan, maka mengembalikan kepercayaan itu merupakan hal yang sangat sulit. Sekian dari jawaban saya terhadap pertanyaan dari saudari Siti Nurholifah. Mohon maaf jika dalam saya menjawab kurang memuaskan atau mungkin audiens ada yang mempunyai pendapat lain. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.